Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Alhamdulillah, bisa dikatakan alhamdulillah. Bu Mila tahu saja ini. Kalau saya lagi ada permasalahan, ya sedikit permasalahan sebenarnya Bu ya. Saya ingin sharing, ya harapannya saya kan dapat masukan dari Bu Mila yang ya notabene sudah pernah pengalaman dan banyak pengalamannya dalam mengajar. Begitu Bu Mila. Ya, tidak apa-apa. Nggih. Saya bermula dari cerita nggih, Bu, ya. Jadi ketika awal pembelajaran semester 1 ini diadakan MPLS, nggih. Nah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Nah, saya itu mengajar di kelas 6, Bu. Lah, kemudian dari situ saya kan mencoba melakukan rutinitas, aktivitas ya setiap harinya ya memang sudah sering saya lakukan dan saya biasa lakukan ya doa, kemudian memberikan apersepsi, kemudian memberikan ice breaking dan sebagainya begitu, Mila. Nah, kebetulan saya itu kan meminta anak-anak untuk menuliskan sebelumnya saya memperkenalkan diri, Bu Mila, memperkenalkan diri tentang nama saya, terus hobi, kemudian cita-cita dan sebagainya. Nah, kayaknya anak-anak sudah ngerti semua, Bu. Soalnya kan iya, sudah lama ngajar juga di Jumlah 3 itu. Nggih. Nah, kemudian begini, Bu Mila. Setelah itu gantian anak-anak saya minta untuk memperkenalkan diri. Lah, yang aneh, ya sebenarnya bukan dikatakan aneh gitu, Mila. Cuman menjadi keresahan sendiri bagi saya selaku guru kelas 6 yang bagi saya ini cukup dilematik ya bagi saya ini Bu ya. Karena saya melihat ada anak kelas 6, murid saya itu, ternyata masih belum bisa membaca lancar. Jadi mungkin bisa dikatakan ejaan mungkin bisa ya. Tapi kalau lancarnya ini kesulitan begitu. Ya kira-kira ini apa yang perlu saya perbaiki, mungkin apa yang perlu saya tingkatkan begitu, Bu. Karena saya sudah mencoba untuk berbagai macam strategis, metode, ya harapannya kan biar intinya anak itu semangat belajar, begitu. Gimana, Pak? Menurut Bella? Iya, sudah sebenarnya, Bu, ya. Kalau secara sepintas memang saya sudah mencoba untuk menggali informasi dari anak-anak. Makanya saya sebelum itu memberikan tes diagnostik, Bu. Di mana tes diagnostik ini terdiri ada yang tercantum di situ seperti nama lengkap, terus nama panggilan, kemudian nama ayah, nama ibu, kemudian juga hobi serta cita-cita. Kemudian juga pembelajaran yang diharapkan kan begitu. Jadi bentuk ada yang checklist begitu, Bu Mila. Nah, saya melihat ya lancar-lancar saja sebenarnya, ya normal-normal saja begitu, Bu Mila. Iya, betul betul. Menulisnya lancar, menulisnya itu bisa. Sedangkan nah, itu yang menjadi pertanyaan buat saya, Bu Mila. Saya sendiri mau memutuskan, menjustis bahwasanya anak ini sudah
tergolong klasifikasi dari disleksia itu sendiri atau tidak, ini saya sendiri masih belum bisa memberikan skala prioritas yang bisa ditetapkan, begitu Bu. Jadi artinya saya belum punya tolak ukur. Takutnya Bu Mila, ketika saya menentukan seperti itu, dari pihak keluarga juga belum bisa terima dengan kondisi anaknya, iya, kemudian utamanya juga, mungkin kalau saya benar dengan posisi seperti itu ya mungkin tidak justifikasi ya anu Bu Mila, cuman kalau salah, yang saya takutkan itu ketika saya salah it mmm, iya iya. Iya iya betul Bu, ada masukan yang benar dari Ibu Mila. Jadi saya baru ingat itu, dari identifikasi yang sudah saya lakukan memang ketika saya coba untuk koordinasi dengan, dan konsultasi dengan guru-guru kelas sebelumnya, sebelum kelas 6 dari si Abizar ini, memang ada kekurangan tersendiri yang dimiliki oleh si Abizar itu Bu. Makanya ya awal mula saya memang tidak percaya, sebenarnya apakah seperti itu. Lah ternyata setelah saya coba amati di kelas 6 ya kenyataannya seperti itu. Indikator yang bisa saya nilai, anak ini lebih suka bermain catur, Bu, lebih suka bermain catur, ye dibandingkan dengan membaca. Nah, akhirnya saya begitu, ya akhirnya saya mencoba untuk mengupas lebih dalam lagi tentang anak ini, begitu, Bu. Saya rasa kalau melihat kondisi insidental dari keluarganya sendiri, Bu, ya, ini dari keluarga yang mampu. Kemudian ketika saya coba untuk, apa, interview dengan keluarganya, bapak ibunya, ini sangat respon sekali untuk anaknya bisa termotivasi dalam belajar, begitu, Bu. Cuman, ya memang saya melihat kekurangan di sini, dari pihak keluarga papa dan mama Abisar itu sendiri, sama-sama memiliki kesibukan dalam bekerja. Oh. Nggih. Iya, betul. Iya iya, betul betul Bu Mila, betul sekali. Terima kasih ini masukannya. Ini saya teringat soalnya banyak sekali memang dari setiap pojok baca itu memang selalu diadakan Bu di SD saya, di jembat kita itu sendiri. Dan itu memang sudah program dari sekolah. Cuman implementasinya tidak dilakukan dengan baik. Itu iya, iya, nggih nggih nggih. Sebenarnya kan ya
Ya, kalau ingin saya seperti ini Bu ya. Jadi target yang akan saya lakukan di sini ya pastinya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah yang artinya di sini saya akan merencanakan sebuah aksi nyata yaitu apa ya? Pembelajaran yang variatif yang menyenangkan bagi anak. Misalnya seperti kayak membuat ini Bu ya, membuat tulisan, poster, kemudian komik begitu, yang sifatnya memang saya ingin memberikan respon si Abizar itu agar lebih termotivasi belajarnya begitu, utamanya membacanya, nggih begitu. Iya, Bu. Jadi saya melihat, saya sependapat dengan Bu Mila. Jadi saya melihat ini Abizar kayaknya kecenderungan juga untuk menggambar, senang menggambar ini ada. Ya, terbukti ya ketika memang saya melihat Abizar ini bisa mengimajinasikan sesuatu yang ada di depannya. Misalnya ketika pohon, dia itu dengan mudahnya langsung membuat gambar ya seperti halnya pohon yang di depannya itu. Iya, 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 iya. Ya, Bu Mila? Eee, ya, Bu Mila, maaf ini saya kurang dengar soalnya jaringannya ini nggih, jaringannya kurang jelas ini, Bu Mila. Masih kurang jelas juga, Bu Mila. Sudah enak, Mila. Nggih, nggih bisa ya, Bu Mila, mohon maaf Bu Mila, ini koneksi kok terputus ini, apa ya, ini koneksi jaringan Anda terputus. Ya beginilah Bu Mila, memang kalau lagi sharing-sharing-nya melalui dunia maya ini. Sebenarnya saya ingin ketemu langsung dengan Bu Mila, banyak nggih Bu Mila, inggih. Masih belum terdengar jelas ini Bu Mila. Apa sinyal saya inggih? Iya Bu Mila, ya ini bagaimana ini saya ini sebentar Bu Mila, Bu Mila mohon maaf saya mencari yang nyaman-nyaman dulu ini mungkin ada nggih, ada internet yang kiranya bisa terjangkau ini Bu Mila. Ini saya halo Bu Mila? Oh nggih sudah terdengar nggih, nggih, nggih betul. Pastinya Bu, saya akan memulai dari saling berkolaborasi, kerjasama, kemudian meminta masukan-masukan dari
guru senior utamanya yang notabene memang sudah pernah pengalaman untuk menyikapi, permasalahan seperti itu, problematika seperti itu. Ya khususnya seperti kayak guru kelas 1 itu sudah banyak pengalaman menghadapi seperti itu. Komitmen saya ya pastinya saya akan lebih intensif lagi memberikan pendekatan kepada Abizar, sehingga Abizar nantinya mendapatkan fasilitas dan layanan yang baik, nyaman, dan Abizar termotivasi dalam belajarnya, begitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Mila, ya pastinya saya rasa ya dari kurang lebih estimasi waktu yang saya gunakan nanti itu 1 bulanan, Bu. Karena kan saya proses, dimulai dari dimulai dari koordinasi dengan Pak sekolah, kemudian saya juga mencari literasi di internet, media massa, ya seperti halnya yang sudah saya dapatkan ilmu dari Bu Cahaya tadi, terkait dengan media massa kayak TikTok, itu kan banyak menarik perhatian begitu nih, Bu. Nah itu akan coba saya terapkan dan saya coba untuk konsultasikan dengan guru-guru senior, yang notabene memang sudah pernah pengalaman di situ, kemudian saya coba untuk terapkan ke Abizar dan nantinya akan saya jadikan tindak lanjut secara berkesinambungan, Bu. Jadi kontinuitas ya, nggih. Sangat ingin sekali bertemu langsung dengan Bu Cahaya saya, maaf Bu Mila maksud saya. Karena saya butuh sekali masukan, kemudian bimbingan dari Bu Mila, dengan seperti itu saya banyak mengetahui kelebihan, kekurangan yang saya miliki sendiri. Oh, nggih, nggih, nggih. Saya rasa saya dengan berbincang-bincang dengan Bu Mila kok ternyata saya alhamdulillah menemukan menemukan ini nggih, menemukan solusi nggih. Inggih, inggih, nggih, nggih, Ibu Mila. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi